Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah segala puji antal alimul hakim. Alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan banyak nikmat buat kita semua hingga malam ini kita dikumpulkan di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yaitu majlis ilmu. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya para sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya yang berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian, bulan yang lalu di Senin yang ketiga saya membahas terkait dengan curhatan istri untuk suami. Di antaranya adalah tentang menunaikan hak istri untuk selalu dibimbing oleh suami. Ya, bulan kemarin kita bahas itu di Masjid TSB ya, atau Trans Studio. Kita bahas itu, dan itu walaupun banyak materinya khusus untuk para lelaki, tapi tentunya tidak menutup kemungkinan untuk para ummahat atau ibu-ibu sekalian. Nah, temanya sekarang lebih banyak ke ibu-ibu, ya kebalikannya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk para suami. Judul temanya adalah mencari cinta suami. Sahabat-sahabat sekalian yang istrinya tidak hadir di kesempatan kali ini mungkin bisa di-share nanti ke istrinya ya. Yang belum punya istri jangan nge-share ke istri yang lain ya. Bersabarlah ya, apalagi nge-share ke istri orang. Tema mencari cinta suami saya ambil dari buku yang agak kontroversial. Judulnya buku ini Agar Suami Tak Berpoligami. Ya, ini bukunya bagus. Agar Suami Tak Berpoligami. Ibu-ibu ada yang mau nggak buku ini? Ya, ini bukunya bagus, Agar Suami Tak Poligami, Meraih Simpati Suami Tanpa Menentang Syar'i. Judulnya menyenangkan ibu-ibu tapi isinya menyenangkan bapak-bapak. Maka buku ini tidak lama beredar, hanya beberapa bulan saja. Ya, kenapa? Karena judulnya menyenangkan ibu-ibu, ibu-ibu banyak yang beli, cetakan pertamanya luar biasa. Ya, ketika dibaca isinya ternyata menyenangkan bapak-bapak. Ya, subhanallah. Baik jemaah sekalian, kita akan bahas materi tentang bagaimana kita mencari cinta suami tanpa harus menentang syar'inya. Dan ini salah satu upaya ya, khususnya bagi para ummahat, bagaimana supaya bisa senantiasa mengharmoniskan dengan suaminya. Kenapa? Sebab keharmonisan itu pilihan. Ya, keharmonisan itu pilihan. Berapa banyak orang berumah tangga ya, kapal rumah tangganya karam, tenggelam karena memang tidak punya pilihan untuk harmonis. Padahal badai rumah tangga tidak bisa dikendalikan. Ya, badainya tidak bisa dikendalikan, anginnya tidak bisa diarahkan, tetapi ternyata pilihannya tidak ditentukan. Akhirnya apa? Akhirnya terbawa arus. Ya, terombang-ambing, tidak punya arah dan tujuan. Oleh karena itu keharmonisan sependek yang saya tahu adalah pilihan. Memilih harmonis atau tidak, ya, mau bahagia atau tidak, itu pilihan kita sebetulnya. Maka sahabat-sahabat sekalian, jamaah sekalian, khususnya buat para istri, ya, pelajarilah hal ini, karena sering sekali tidak ada niat untuk mencari cinta suami, itu menyebabkan berbagai macam permasalahan di rumah tangga, khususnya pasutri. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya membahas tentang poin-poin dari mencari cinta suami, sebetulnya
ada yang disebut dengan bahasa cinta. Ya, ada 5 bahasa cinta. Jadi setiap orang itu punya kecenderungan bahasa cintanya masing-masing. Termasuk suami punya kecenderungan bahasa cintanya masing-masing. Ya, ada yang ingin lebih dicintai kalau diberikan kata-kata yang mengapresiasi dirinya. Ya, kemudian dibantu pekerjaannya. Ada yang merasa lebih dicintai, misalkan kalau diberikan waktu yang khusus buat dirinya. Jadi macam-macam sebetulnya jamaah sekalian. Ya, setiap orang punya pintu cintanya masing-masing. Nah, salah satu tugas kita para suami, para istri adalah mengetahui bahasa cinta pasangan kita masing-masing. Karena setiap orang punya bahasa cintanya yang berbeda. Ya, ada suami itu merasa dicintai kalau dilayani. Ada suami kalau dilayani tidak merasa dicintai, walaupun pelayanan istrinya sudah luar biasa, tapi ternyata merasa dicintai kalau dibantu pekerjaannya. Itu beda-beda tipe suami, beda tipe, ya, begitu. Ya, istri juga kayak begitu, Pak. Kita sudah bekerja ngasih nafkah, gitu ya. Kita sudah ngasih hadiah, ternyata merasa tidak dicintai. Itu merasa hanya datar-datar saja, standar kayak begitu. Tapi ternyata merasa dicintai kalau sudah ditemani, punya waktu atau quality time yang khusus. Ini beda-beda. Ada yang suaminya selalu menemani istrinya, tapi merasa tidak dicintai oleh istrinya, karena istrinya ternyata ingin dibelikan hadiah. Ya, lebih merasa dicintai kalau diberikan hadiah, bukan hanya nilainya, tetapi momennya, caranya, kemudian kemasannya, itu yang membuat istri merasa dicintai. Ya, subhanallah, walaupun hadiahnya beda-beda ya. Makanya kita harus tahu, Pak. Kata Nabi, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Ini penting sahabat-sahabat sekalian ya. Subhanallah. Walaupun kita harus tahu tentang kesenangan istri. Ada suaminya yang sering beliin bunga ya buat istrinya. Istrinya merasa tidak dicintai. Kenapa? Tidak ingin bunga tapi ingin toko bunga, begitu ya. Misalkan contohnya, bosan bunga wae hayang jeung tokona cenah gitu. Siapa tahu kan? Maka harus dikomunikasikan ya sahabat sekalian. Ya, saya belajar 5 bahasa cinta dan saya baru tahu ternyata saya mengenal bahasa. Semua pasti merasa dicintai kalau diberikan hadiah, diperhatikan, diberikan apresiasi dengan kata-kata, kemudian juga ditemani, dilayani, semua merasa dicintai. Tapi ada yang satu dominan di antara 5 hal ini. Ya, ada satu yang dominan, cari itu. Dan saya baru tahu ternyata pasangan saya dicintai dalam pintu yang ini. Maka saya berusaha untuk selalu meluangkan waktu atau mengorbankan biaya untuk satu pintu cinta ini. Dan luar biasa efeknya luar biasa, Masya Allah ya. Dari situ saya banyak beristighfar, mohon maaf ya Allah, hamba belum jadi suami yang bisa ya memberikan cinta yang terbaik untuk istrinya. Setelah tahu itu Pak, wah Masya Allah, bagaimana caranya, seperti apa, saksikan pada episode selanjutnya ya. Kita akan bahas itu. Caranya sangat sederhana, nggak usah bikin artikel, nggak usah hafal rumus. Insya Allah saya share ini untuk mengoptimalkan kita cinta di rumah tangga. Ya, kalau jatuh cinta mudah ya. Jatuh cinta mah mudah ya, ibu-ibu jatuh cinta mudah. Loh, saya mah nggak bangun cinta ya. Membangun cinta yang agak sulit itu. Maka teruslah belajar. Ini pekerjaan yang tidak pernah selesai. Kenapa? Sebab mencintai dia tidak untuk berpisah. Ya, maka belajarlah untuk selalu memberikan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Kala sekedapnya kopi panas lebar. Bismillah. Baik jamaah sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, bagaimana para istri supaya dicintai suami?
Yang pertama taat, standar ya itu mah ya, taat ke suami. Ya, Nabi mengatakan idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha ya wa hafidhat farjaha wa ta'at zaujaha kilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi, apabila perempuan itu sholat 5 waktu, saum Ramadan selama sebulan, kemudian juga menjaga kehormatan dan taat kepada suaminya, maka kata Nabi, dikatakan kepada perempuan tersebut nanti di akhirat, masuklah surga di pintu mana saja yang kamu kehendaki. Subhanallah ya ibu-ibu. Maka kalau lihat ketaatan kepada suami, jangan lihat suaminya ya. Suami mah sakapeng pika sebeleun, sakapeng atau mineng ya. Terkadang bikin kita marah, terkadang bikin kita kesel. Itu mah manusia ya. Makanya lihat di balik itu semua ada Allah yang akan selalu membalas pahala kita. Taat ke suami bukan gara-gara kebaikan suami saja ya, tetapi taat ke suami karena Allah yang memerintahkan kita, dan kita menjadikan suami sebagai jalan cinta Allah. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi itu yang pertama ya ibu-ibu. Maka kalau nggak ikhlas susah. Yang kedua, mensyukuri segala sesuatu yang diberikan suami. Syukur kepada pemberian suami ya. Kata Nabi Muhammad SAW, diperlihatkan aku uritun naro ya, aku diperlihatkan neraka fa idza kana aktsaru ahliha minan nisa. Dan yang paling banyak pengisi neraka itu adalah perempuan. Ya, kenapa? Ya, kata Nabi, mereka kufur. Para sahabat bertanya, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak, kata Nabi. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada kebaikan suami mereka. Ya, ketika suaminya sering memberikan kebaikan, tapi ketika ada keinginan istri yang tidak terpenuhi oleh suaminya, kemudian si istri bilang, ya tidak ada kebaikan pada suamiku. Pedit, salaki urang mah pedit. Padahal cikene kamari tatenya ya kontrakan geus pangmayarkeun, cicilan geus dipanglunaskeun, budak SPP beres, pabeasan aya ya, bulanan selesai. Ketika pingin gamis baru pulang dari majelis taklim, kemudian suaminya bilang nggak ada uang mah. Pedit si papa mah pedit. Tah nu kieu nu teu syukur teh nu kieu tah ya. Begitu. Hati-hati nih ya. Ya, jadi itu istri yang tidak syukur. Dan syukur itu kebahagiaan ya, subhanallah. Sebetulnya kalau dalam bimbingan konseling dalam rumah tangga, nanti dikasih kuesioner atau dikasih lembaran untuk melihat apakah suami kita itu baik atau tidak. Sejauh mana rasa syukur kita kepada suami itu ada isinya, ada pertanyaannya. Ya, saya pernah coba, gitu ya. Oh ternyata pasangan saya lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya. Luar biasa. Kita kalau nulis di bor putih, ya titik hitam anu katingali naon. Eta titik nu hideung ya. Ketika ditanya ini apa titik hitam, teu disebutkan bor bodasna mah teu disebutkan. Ya bor putihnya mah tidak disebutkan, betul? Papan tulis putihnya mah tidak disebutkan. Nu disebutkeunna titik hitam kan begitu. Nah itu kayak begitu, memang sifat manusianya. Tapi memang maklum, ini untuk para suami ya, maklum kenapa, sebab istri itu ya struktur otaknya kayak begitu. Jadi struktur otaknya udah pada nyambung, banyak sel-sel yang saraf otaknya sudah pada nyambung. Makanya kenapa perempuan itu multitasking kan ya, satu waktu bisa melakukan beberapa pekerjaan, itu perempuan. Dan kalaupun ada masalah itu ngerenyedna guys, semua ngerenyedna ya. Jadi itu hiji-hiji. Kalau laki-laki kan satu-satu ngerenyed datanya. Kalau ngambek ke budak, datang ke pekerjaan bisa mengendalikan ya begitu ya. Tapi kalau istri ya terkesal ka salaki, budak pika sebeleun, wah hantemnya budak gitu kan ya. Itu. Jadi tidak bisa mengendalikan. Kenapa? Sebab memang struktur otaknya kayak begitu. Maka kita harus paham memang perempuan kayak begitu ya, dan harus diingatkan. Subhanallah ya, masya Allah. Kata Nabi juga dalam sebuah hadis, khairun nisa allati idza ataita syakarat wa idza haramta sabarat.
Sebaik-baik istri apabila diberi ia bersyukur, bila tidak diberi ia bersabar. Ya, wallahu alam bisawab. Yang ketiga, ya, bagaimana menarik simpati atau mencari cinta suami adalah amanah. Fasolihatu qanitatun hafizatun lillah bima hafizallah. Ya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang solehah adalah taat kepada Allah, ya, hafizatul lil ghaibi, memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Itu surat An-Nisa ayat ke-34. Maka ya, ciri atau mencari cinta suami diantaranya adalah menjaga amanah dari suami. Ya, ini penting, ya, jangan sampai berkhianat kepada amanah suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka, ya, istri-istri kita Pak adalah pakaian buat kita dan kita adalah pakaian buat mereka. Ya, salah satu fungsi pakaian apa? Menutup aurat. Maka auratnya harus ditutupi, ya gitu. Ima pamajikan muka kagorengan diobrolkan, ya. Suami punya kejelekan, ya, keur ngarumpi misalkan, ya, kemudian diomongin semuanya, ya. Subhanallah. Ini hati-hati, ya. Wallahu alam bisawab. Selanjutnya, yang keempat adalah selalu menjaga penampilan. Dan ini tugas yang paling utama, sering saya ingatkan kepada para istri, sering-seringlah mempercantik untuk suami Anda, ya. Termasuk model pakaian, jenis pakaian, itu juga diberikan untuk suami, ya. Jangan sampai kalau ke undangan, termasuk ke pengajian, ke majelis talim segala dipakainya, tapi ka dempul nage 2 cm, ya. Subhanallah. Ya, untuk suami serba sisa. Masya Allah. Sampai ada suami yang curhat, alhamdulillah Pak Ustadz, ya pun bojoma solehah. Istri saya solehah Pak Ustadz, saking solehahna kalau tidur pakai mukena, ya. Begitu. Sedih. Ya, sedih ya, asli. Subhanallah, ya. Maka berikanlah yang terbaik untuk suami, ya. Subhanallah. Istri yang terbaik untuk suaminya adalah ketika hilang rasa malunya. Rasa malunya harus hilang. Di hadapan suami itu harus hilang, ya. Jangan malu-malu di hadapan suami itu, ya, ibu-ibu. Hilangkan rasa malunya. Kan Pak Ustadz, al-haya'u minal iman, malu itu bagian daripada keimanan. Ya, malu itu bagian daripada iman, dan iman mengajarkan kita tidak punya malu di hadapan istri, di hadapan suami. Betul? Iya, Masya Allah, ya. Jangan serba sisa, hati-hati, ya, begitu. Ima pingin dipeluk suami, pingin dicium suami, ya, bahamna geus urut jengkol, peuteuy, gitu, ya. Luar biasa. Minyak jalantah ka dieu geus masak asin sepate nya, subhanallah. Oh, kan jeung sayur kacang. Eta suamina bingung, rek dikekepan. Gusti, ari tadi kekepan, hayang ngekepan, dikekepan eueuh deui nya ieu nya. Kapaksa dengan terpaksa, ya, begitu. Ngedumel, itu ngedumel, rek ngomong tuh bisa. Karena ada tipe suami yang kayak begitu, tuh bisa rek ngomong, nggak susah. Ada, ya, ada suami-suami yang nggak bisa ngomong teh. Walaupun saya selalu ngajarkan kepada suami, ngomong Pak, ngomong itu hak kita, nggak apa-apa. Saya nggak suka kamu pakai baju ini, saya kalau suka kalau kamu pakai bla bla bla, ya, begitu. Modalan atuh, eta pikiran atuh. Ya mau hayang pakai baju longri, hayang pakai baju bla 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 bla, dipangmulikeun henteu, ya, begitu. Subhanallah. Sing atuh mah eta menika kararasa kitu, atuh kasalonkeun ku urang. Ya. Ulah nepi ka rambutna siga injuk, ya, subhanallah. Nepi ka sisir oge disangsangkeun menika hese turunna teh gitu, ya. Ini subhanallah. Ya, subhanallah, ya, wallahu a'lam bishawab. Di modalin sama kita. Dasar barolong, subhanallah. Insya Allah. Atuh da kudu nama cenah istri teh ngerti. Hei, pamajikan orang teh da lain malaikat atuh. Ya, istri kita kan bukan malaikat, sampai kan mungkin dia tidak tahu. Ya, wallahu alam bisawab.
Yang kelima, tidak buruk sangka dan cemburu buta. Hati-hati, jangan buruk sangka, ulah suudon. Dikit-dikit suudon, dikit-dikit suudon. Ya begitu. Sampai-sampai ya suami merasa tidak nyaman, pergi kemana-mana tidak tenang. Kenapa ngaji teh pulang malam teuing? Ya aku kan tadi ada rapat panitia. Jangan rapatnya sama siapa? Ya, enggak sama si Arif, sama si Dani, sama si Reksi. Ada perempuan nggak? Ada ahwat nggak? Aduh, pertanyaan yang membuat suudon teh membuat suami keingetan. Akhirnya suami punya niat di suudon mah jadi keingetan. Heuhnya meninggal nih tuh kan? Ya, hati-hati. Ingat ya, membangun komunikasi jangan mulai daripada kecurigaan. Mau dengan pasangan, mau dengan anak. Itu teh kayak benih yang asalnya sedikit tapi disiram. Benih keburukan disiram oleh kecurigaan itu makin nambah. Ya, hati-hati jangan bangun dengan kecurigaan. Ya, harus proporsional lah ya begitu ya, begitu. Ya, tuh, siapa nelpon tuh? Ya. Nah, ini hati-hati juga ya iwati iman, jangan sampai suami merasa dicurigai ya akhirnya sering berdusta kepada istrinya. Wallahu alam bisawab. Walaupun saya sarankan juga ya jangan ada lagi jangan ada lagi password di antara kita lah ya begitu. Ya HP jangan pakai password suami istri. Tapi kan ini privasi Pak Ustadz. Saya kan privasi. Ini privasi saya. Lah beberapa HP awak wae geus teu privasi. Betul tidak? Nah, hari HP privasi hari awak henteu. Kan kita suami sama istri sudah tidak privasi lagi atuh. Betul. Hari HP privasi coba. Masya Allah. Tapi bukan berarti tidak ada privasi teh akhirnya ibu seenaknya ya HP suami kayak dompet lah ya. Dompet ya itu tidak ada privasi lagi gitu ya. Tapi kan itu hak suami. Artinya bahwa tetap adab mah ada begitu ya. Begitu. Rata-rata itu ya. Wallahu alam bisawab ya. Wallahu alam. Khairun nisa idza nadarta ilaiha saratka, sebaik-baik perempuan apabila dilihat saratka. Tahu saratka? Ya, saratka teh ser gitu dah. Komanya saratka. Udah gitu ya. Wah, tak gitu ya. Katanya saratka katanya. Ya gitu ya. Jadi kalau dilihat teh istri teh aduh nenangkeun gitu ya. Tenang, hati teh sejuk gitu ya, qurrata ayun ya. Dipandang teh menyejukkan pandangan. Iman dipandang teh ya Allah beki emosi ya pikiran teh. Hati awak cicing tapi pikiran emosi gitu. Jangan sampai kayak begitu ya. Tapi betul-betul idza nadarta ilaiha syaratkan. Dan ini tugas utamanya. Tugas utama dan pertama buat suami, jangan diberikan kepada siapa-siapa. Tapi sudah Pak Ustadz abdi teh capek nyusuhan, ngawasuhan, nyetrikaan ya dan lain sebagainya. Nah, itu dikomunikasikan, dimanage ya, dikelola bagaimana suami yang menjadi kewajiban utama kita. Nu disetrikaan teh ulah baju wae ya begitu. Ya. Enggak, titik udah segitu. Silakan dilanjutkan oleh hatinya masing-masing. Jadi subhanallah ya, yang diperhatiin itu bukan hanya karena itu bukan tugas utama adalah bikin senang untuk suami, ya khidmat kepada suami. Wallahu alam bishawab. Ini penting, kenapa banyak perempuan yang melalaikan hal ini banyak ya. Cuman masalahnya suami ini, ibu, para suami ini nggak mau curhat. Ya, para suami itu ya lebih memendam hatinya, lebih sabar begitu ya. Walaupun ya anggarnya jangar gitu ya begitu ya, pusing dia juga, cuman tidak mau berani mengungkapkan kekecewaan, ingin memperlihatkan bahwa saya adalah mampu begitu menghadapi masalah ya. Subhanallah. Diniatkan ibu-ibu, insya Allah itu jadi ladang pahala buat kita ya. Yang kelima sudah tadi tidak buruk sangka dan cemburu buta ya, mencari-cari kesalahan suami, diteangan kesalahan suami teh nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman. Secantik apapun Anda, ya sekaya apapun Anda, sepintar apapun Anda, kalau sering curiga ke suami mah teu pikarasepeun. Ya tidak akan disenangi, tidak ya, subhanallah. Dan begini,
Jangan sampai justru pikiran negatif kita membuat lingkungan kita tambah negatif. Ya, hati-hati nih. Ya, hukumnya yang disebut dengan the law of attraction, hukum tarik menarik. Jadi biasanya kalau pikiran kita negatif, itu lingkungan sekitar nambah negatif. Ya, kalau pikiran kita positif, lingkungan kita nambah positif. Jangan sampai suami kita atau kondisi lingkungan kita di rumah menjadi negatif gara-gara pikiran kita yang negatif. Hati-hati, jaga pikiran kita. Ya, Masya Allah. Walaupun tetap mengingatkan harus ada. Makanya saya pun sama, Bu. Ya, Pak, tidak pakai password. Kenapa? Supaya istri tahu. Terkontrol kita, karena kita pun laki-lakinya. Subhanallah, betul tidak? Ya, anu ngejaprina ibu-ibu umur 28 tahun jam 11 beting, orang kan mikir lah kan begitu ya. Betul tidak? Iya, maka kenapa? Supaya kita juga terkontrol, supaya kita juga terjaga. Tapi ingat, membangun itu semua jangan dengan suudon. Ya, jangan dengan buruk sangka. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, lemah lembut. Aduh, subhanallah ya, lemah lembut. Lamun cek orang Sunda ulah tegeg kada ya. Tegeg teh apa ya? Naon tegeg teh? Sok bahasa Indonesiana tegeg naon? Ini Duh, alim enggak? Nah, kita kumaha tah? Sok tegeg. Hah? Kekeh mah bahasa Sunda atuh. Enggak, tegeg. Keras kepala, legeg. Jadi tegeg teh enggak. Enggak mau? Kamu aja. Ya, iyalah. Nanti tegeg gitu, deg. Enggak lembut gitu. Makanya dalam komunikasi 3V itu penting loh. 3V penting. Walaupun ini porsinya beda-beda. V pertama verbal. V kedua adalah vokal, V ketiga adalah visual. Itu penting. Ya. Kalau verbal itu cuman 17% kata-kata. Kalau vokal itu 38%. Ya, 38%. Sisanya yang paling besar adalah visual. Visual itu mimik muka kita. Ya, itu penting. Aku sayang kamu tanya. Eta verbal, kata-kata yang nanya. Vokalnya aku sayang kamu. Beda tuh. Aku sayang kamu. Bedanya. Kamu lamun visual itu membedakan. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Sarua tuh. Beda kan? Nah, itu sangat pengaruh sekali. Ya. Itu kalau komunikasi dengan anak, "Mama tuh sayang kamu." Itu beda. "Mama sayang kamu, sayang." Itu beda. Ya. Makanya visual itu sangat menentukan ya begitu. Tapi dah Pak Ustadz, aku tuh ditakdirkan mukanya kayak begini. Itu beneran mesti tidur. Mukanya sudah kayak begini. Enggak, insya Allah latihan lah ya. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Adan? Ya. Oke. Innallaha ta'ala yuhibbur rifqa fi kulli amri. Allah Ta'ala mencintai lemah lembut dalam setiap urusan. Lemah lembut luar biasa. Belajarlah. Hei, lemah lembut tidak terkait dengan gender. Lemah lembut tidak terkait, oh perempuan mah lebih lemah lembut daripada laki-laki. Enggak. Lihat ibu-ibu kalau lagi marah ke anaknya, lemah lembut teh. Kamu teh menikah pikas sebelum ya, moal aya. Ya, berapa banyak, mohon maaf nih. Ya, orang tua atau seorang ibu ketika marah, anak sering jadi korban fisik. Didegungkeun lah, dicepret lah, digaplok lah, diteke lah. Ya, sampai nu dimasukkan ke mesin cuci lah, Masya Allah. Ada. Untung tadi puterkeun kita. Serius, Pak. Masya Allah. Tapi kelihatan kalau mendadak ngobrol, oh iya Pak Ustadz, bla bla bla. Pas kabudak jebret. Siga samsake budak teh. Ada. Kalau marah kayak begitu, maka kelemah lembutan tidak terkait dengan gender. Lemah lembut terkait dengan rahmat Allah. Mana surat Ali Imran ayat 165. Fabima rahmatin minallahi linta lahum
Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dan disebabkan dengan rahmat Allah, kamu Muhammad SAW, kata Allah, bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalaulah kamu bersikap kasar, tentulah orang-orang di sekitarmu akan lari. Ya, maka berlemah lembutlah ya, subhanallah. Jangan sampai muka kita memang ibu-ibu ya, tapi jiwanya bapak-bapak begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai. Walaupun ada KDRT dari perempuan juga ada. Saya pernah menghadapi suami yang konsultasi gara-gara istrinya KDRT. Jadi istrinya sering mukul suami. Subhanallah. Karunya ya subhanallah. Saya bilang kan seminggu sekali kan latihan boxer. Ya, Ustaz emang kuat di tenggelan sana katanya. Subhanallah ya. Tapi istrinya apa namanya? Sering memukul suaminya. Ada istri kayak begitu? Ada ya, Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Kelemah lembutan ini luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, sangat membantu sekali kita untuk bisa berkomunikasi. Karena kata Allah, firman Allah, ya, lau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalaulah hatimu keras, kalaulah kamu kasar, lan faddu min haulik, maka orang-orang di sekitarmu akan pergi, termasuk kita, Pak, ya. Makanya lihat aja, polanya sama. Anak, istri, suami, pasangan atau orang tua ke anak yang tidak nyaman ya dengan orang tuanya, dengan pasangannya, itu selalu berawal atau salah satu faktor terbesarnya adalah tidak ada atau hilangnya lemah lembut. Ya, otoriter ya, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira insyaallah kelemah lembutan bukan milik satu suku, bukan milik satu gender ya. Kelemah lembutan terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.